Kita akan terhubung dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah ini mengenai tentang jamaah haji. Jadi ada informasi-informasi yang nanti akan kita tanyakan kepada Kepala Kanwil, yaitu Bapak Dr. Haji Abdul Rasid MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, saat ini bersama saya Fevri dan Novita. Kita di sini juga ingin menyampaikan atau ingin menanyakan Pak terkait informasi tentang jamaah haji, bahwa selama ini yang berseliweran di masyarakat ada banyak informasi-informasi yang memang harusnya bisa diklarifikasi atau mungkin bisa dikonfirmasi oleh Bapak Kepala Kanwil. Nah, tentang bagaimana keputusan dari pemerintah Arab Saudi sendiri, pembatasankah, apakah melarangkah, seperti itu Pak? Perlu kami informasikan tentu untuk seluruh masyarakat umat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa dimanapun berada melalui tayangan TVRI pagi ini. Sebagaimana yang ditanyakan bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Bapak Menteri Agama telah mengeluarkan SK nomor 660 tahun 2021, di mana bahwa kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama kali ini penundaan pemberangkatan ibadah haji calon jamaah haji khususnya tentu Indonesia dan khususnya Kalimantan Tengah, bahwa tahun 2021 ini ditunda dan ditiadakan untuk insya Allah tahun 2022 bisa dilakukan. Tentu pertimbangan ini dilakukan oleh pemerintah meskipun sesungguhnya disadari bahwa ini merupakan suatu kesedihan, di mana bahwa bisa dirasakan bagaimana jamaah haji tentu dengan segala persiapan yang panjang untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Namun demikian, karena situasi dan kondisi yang tentu kita pahami yang sampai saat ini, situasi terkait dengan pandemik yang masih terus meningkat, dan tentu sehingga pemerintah melalui Kementerian Agama mengambil kebijakan itu untuk menunda. Ini sesungguhnya merupakan langkah di dalam upaya untuk menjaga keselamatan, menjaga jiwa, melindungi jamaah. Itu yang menjadi kajian, dan tentu semua pihak telah melakukan hal yang sama sehingga pemerintah mengambil langkah itu. Dilakukan karena sampai detik-detik terakhir yang sebenarnya Arab Saudi, pihak pemerintah Arab Saudi sudah bisa memberikan informasi itu terkait dengan apa dan bolehnya penyelenggaraan ini. Ternyata pada akhirnya juga Arab Saudi membatalkan untuk mengundang seluruh negara-negara yang ada di dunia. Arab Saudi hanya menyelenggarakan ibadah haji yang tahun ini mungkin sekitar 60.000, dan itu khusus penduduk warga Arab Saudi dan orang luar yang ada di Arab Saudi. Nah, karena itulah tentu khusus di jamaah di Kalimantan Tengah yang jumlahnya yang mestinya harus berangkat tahun ini sekitar 1.536-an. Ini 1.536 jamaah yang tahun ini tertunda pemberangkatannya, dan tentu kita berharap insya Allah setelah pandemik ini berlalu, tahun depan mudah-mudahan semua bisa kembali sedia kala. Saya kira itu untuk penjelasan singkat. Gimana? Ya, Bapak, ini kan dengan total jumlah yang sudah untuk dibatalkan berangkat haji tahun ini apa solusi yang ditawarkan kepada calon jemaah haji yang tidak berangkat, dan kemudian apakah ada beberapa calon jemaah haji yang mengambil setorannya begitu? Perlu kami informasikan bahwa estimasi jumlah jamaah haji kita di Provinsi Kalimantan Tengah itu berjumlah 38.000. Itu bisa dibayangkan. 38.000 ini mulai sesuai data
per 30 Juni ini masa tunggu kita itu 26 tahun. Jadi kalau Mas Febri atau Mbak Novita menyetor hari ini 25 juta, itu nunggu sampai 26 tahun baru bisa berangkat. Nah itu. Jadi 1536 yang semestinya berangkat tahun ini, tapi karena tertunda, maka yang diberi kesempatan kepada jamaah yang ingin mengambil kembali pelunasannya. Jadi 25 juta itu, sisanya itu kan pelunasan, itu boleh ditarik kembali. Dan sampai hari ini itu ada 6 orang yang mengambil. Ada dari Kapuas 1 orang, Pulang Pisau 2 orang, ada dari Murun Raya 1 orang, dan Barito Utara 2 orang. Jadi hanya 2 orang dari 1536 orang. Nah, yang kedua, kalau dia mengambil total dana yang 25 juta itu secara total dicabut, itu berarti dia harus kembali menunggu mendaftar seperti semula. Tetapi kalau yang tidak mencabut itu, maka nanti pada saat pemberangkatan tahun 2022 itu akan mendapatkan apa yang disebut dengan nilai manfaat. Nah, itu prosesnya tentu melalui Badan Keuangan Haji Indonesia. Itu sudah diskenariokan. Jadi tentu jamaah insya Allah tidak ada yang dirugikan. Saya kira itu. Ya, terakhir Pak, ada himbauan Pak, harapan juga kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya, mungkin ada yang disampaikan, mungkin nanti ada tentang mekanisme tentang penyelenggaraan haji yang nantinya akan dilaksanakan walaupun tertunda, dan mungkin ada lain yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Silakan Pak. Baik, terkait dengan penundaan kali ini, secara langsung Bapak Menteri Agama ingin memastikan dan menginstruksikan seluruh di jajaran Kementerian Agama untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait di dalam rangka untuk memastikan penyelenggaraan tahun 2022. Jadi mulai sekarang yang kita lakukan, kita harapkan kepada seluruh jamaah, ya tentu yang pertama ya harus bersabar dan terus berdoa, sekaligus menjaga kesehatan, memastikan insya Allah mudah-mudahan Allah pada tahun depan dapat mengundang, karena persoalan ini juga terkait dengan di mana bahwa yang di atas ya Allah Subhanahu wa taala, apapun kalau sudah saatnya Allah mengundang kita, insya Allah akan berangkat ke sana. Nah, karena itu segala hal yang dilakukan mulai sekarang, kami terus melakukan sosialisasi, memberi pemahaman pada pengertian kepada seluruh calon jamaah haji tahun ini. Saya selaku Kepala Kantor Wilayah sudah melakukan roadshow di semua kabupaten kota untuk ingin memastikan dan ketemu langsung dengan seluruh jamaah sehingga dia merasakan suasana kebatinan itu. Karena itu betul-betul bisa dirasakan bagaimana kekecewaan yang mendalam itu. Nah, sehingga dengan demikian beberapa hal yang dilakukan tentu untuk persiapan mulai sekarang mendorong jamaah itu untuk terus belajar, untuk terus menambah pengetahuan, sehingga kita harapkan pada saatnya jamaah itu tiba di tanah suci menjadi jamaah yang mandiri. Karena apa? Karena kalau sudah di Arab Saudi itu kan masing-masing orang sudah melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Kadang pembimbing ibadah haji dan pembimbing pemandu haji dan pembimbing haji daerah itu kadang tidak lagi terlalu jauh ke sana bisa menjangkau apa yang diharapkan oleh jamaah. Sehingga mulai sekarang itu memang betul-betul kita persiapkan jamaah ini. Yang kedua, tentu selaku Kepala Kantor Wilayah menghimbau kepada seluruh jamaah, bukan saja hanya jamaah, tapi kita warga masyarakat, warga umat yang ada di Kalimantan Tengah, semua umat, di mana bahwa saat di mana kemarin penundaan ini luar biasa tantangan kita dengan berbagai informasi hoax ya. Ada yang mengatakan bahwa penundaan ini karena pemerintah tidak melunasi baik terkait dengan pemondokan, catering dan segala. Yang kedua karena pemerintah menggunakan dana haji dengan segala
kebutuhan dan keperluan lain lah begitu, sehingga berkeliaran di media sosial, sehingga jamaah haji juga tentu menjadi galau. Tapi pada sesungguhnya semua itu adalah tentu hoax. Jadi ini yang kami terus melakukan untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa betapa saat ini menjadi tantangan kita dengan adanya media yang kita dijejali dengan berbagai informasi yang keadaan itu tidak benar, ya kan begitu, sehingga dibutuhkan kearifan, kebijakan kita untuk mentabayung lah, meng-cross check apakah informasi ini benar atau tidak. Jadi sekali lagi tentu kami selaku Kepala Kantor Wilayah dengan kesedihan yang mendalam, ya Pak Menteri menyampaikan untuk itu, tapi dengan semangat ya kita kembali untuk bangkit, untuk menata untuk masa depan, dan mudah-mudahan kita berdoa insya Allah tahun depan dan hari demi hari terus tentu kita berdoa mudah-mudahan pandemik ini, termasuk di khusus jamaah haji melalui kantor wilayah, terus menerus secara bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk menggelorakan, memproteksi diri kita dan memproteksi seluruh umat untuk ikut ambil bagian di dalam rangka menjaga agar kita terhindar dari pandemi COVID ini. Saya kira itu yang baik. Iya, tentunya kesedihan dan kekecewaan juga dialami masyarakat yang tidak jadi berangkat, namun ini bisa menjadi waktu tambahan untuk bisa belajar dan juga untuk hati-hati dalam menerima informasi begitu ya Pak ya, jangan sampai terprovokasi ini dengan berita-berita yang tidak benar begitu. Jadi, sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Haji Abdul Rasid MAG atas edukasinya kepada masyarakat dan informasinya. Ya. Sampai berjumpa di lain waktu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bekerja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi perbincangan kita bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Kalimantan Tengah. Tetap di Selamat Pagi Tambun Bungai.